العالمين وتعلم الإسلام وأعطانا وأسلمنا الصالحون لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته وأصحابه وأصحابه وجميع أمة المجاهدين والعلماء والعاملين أينما كان أرواحهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعطاهم وإيمانهم وبركاتهم وسلامهم وعافهم والآخر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang barokah dengan niat thalabul ilm. Mudah-mudahan niat kita mencari ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan, dan juga mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab kita di dalam pembahasan As-Sifatus Saniyatu Al-Qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'abi bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila anqal As-Sifatus Saniyatu Al-Qidam. Sifat wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, setelah kemarin kita mengetahui sifat wajib bagi Allah yang pertama itu wujud, sekarang yang kedua Al-Qidam. Al-Qidam itu diartikan wajib Allah bersifat itu ada tanpa permulaannya. Ada tanpa permulaannya. Yajibu lillahi ta'ala al-qidamu wa yastahilu alaihi dilluhu wa huwal hudusu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan Tuhan karena ada satu sifat wajib pada Allah yang namanya Al-Qidam. Tadi artinya apa? Adanya tidak ada permulaan. Jadi keberadaan Allah la awwala lahu fi awwaliyatihi. Tidak ada permulaan bagi Allah. Wa yastahilu alaihi didduhu, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala didduh, bahkan itu menjadi lawanannya. Apa lawanannya terdahulu? Al-hudus, diadakan. Jadi Tuhan itu tidak melalui proses dibikin. Tuhan mustahil hudus karena bukan dari material. Tuhan mustahil hudus menempati satu ruang.
Jadi yang namanya Tuhan, dia harus kidam. Adanya tanpa proses permulaan. Yang ada prosesnya, dibikin, dibuat, dilahirkan, dibentuk, ada materialnya, menempati suatu tempat atau ruang, itu bukan Tuhan. Karena Al-Hudus, keberadaannya diciptakan. Kenapa kita umat Islam mengakui Allah itu Tuhan? Karena Tuhan kita itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak juga diperanakan. Kenapa Allah itu kita sebut Tuhan? Lahul mulk ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena Tuhan kita yang memiliki alam semesta langit dan bumi ini. Jadi bukan menempati. Jadi Allah itu pemilik semesta langit dan bumi. Jadi bukan menempati. Lalu kenapa kita bilang Allah itu sebagai Tuhan? Wa huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah itu maha kuat. Tidak usah Allah. Allah itu tidak usah, tidak lapuk, apalagi hilang. Wa dalilu ala dzalika annahu subhanahu law kana hadisan ahtaja ila muhdisin. Apa yang kata orang Tuhan? Apa yang kata orang Tuhan? Andai dia diciptakan, andai dia dibentuk, andai dia dilahirkan, andai dia itu merupakan berwujud material, andai dia menempati suatu ruang, lahtaja ila muhdisin. Setiap yang tersebut tadi pasti butuh kepada lukisan, kepada pelukisnya. Pengukir, ukiran pasti butuh kepada pengukirnya. Istana, rumah pasti butuh kepada tukang yang membangunnya. Allah tidak bisa dikatakan hadisan, karena Allah itu Khaliq. Seperti tadi, memiliki sifat al-qidam. Tadi di sini tidak ada gelas yang berisi air, dibawa sama jidan. Ini hadis, ini hudus. Ini hadis, ini hudus. Ini baru. Ini diadakan. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik 7 lapis langit dan bumi yang tidak beranak dan tidak diperanakan, adanya tanpa ada permulaan. Itulah kita akui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang patut disembah. Dari mana lagi kita akui Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memiliki sifat adanya tanpa permulaan?
sebagai Tuhan yang wajib kita sembah dan kita akui bahwa Allah lah cahaya yang ada di langit dan yang di bumi, karena dialah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Hasil dalil antakula law kana Allah ghairu qadimin bi an kana hadisan laftaqara ila muhdisin. Jadi kesimpulan dalil tentang kitab itu, andai Anda berkata Allah itu tidak qadim, atau Allah itu tidak qidam, atau Allah itu memiliki permulaan. Andai ada yang mengatakan begitu kan, bi'ankana hadisan. Jadi seolah-olah Allah itu diciptakan atau Tuhan itu diciptakan. Kalau Tuhan itu ada ciptaan atau yang menciptakan, pasti dia butuh kepada yang lebih di atasnya yang bisa mengadakannya atau menciptakannya. Nah, ini bantahan buat kalau dikatakan bahwa Tuhan itu ada asal usulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada asal usulnya, atau dalam artian sifat wajib bagi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-qidam. Setiap yang barang itu diadakan, laftaqar ila muhdis, dia pasti butuh kepada yang mengadakan, dia pasti butuh kepada yang menciptakan, dia pasti butuh kepada yang menjadikan. Fayalzamu, maka akan melazimkan. Dalam istilah di sini disebut ad-dauru awit tasalsul. Istilah dalam kitab itu ad-dauru awit tasalsul. Contoh, kita ini adanya kita ini karena ada faktor ibu dan bapak. Faktor ibu dan bapak yang menjadikan kita. Nah, kita ini disebut sifatnya itu ada. Tuhan tidak punya ibu, Tuhan tidak punya bapak, dan Tuhan tidak ada faktor yang menjadikan dia itu jadi Tuhan, tidak ada. Atau tasalsul itu adalah adanya si A gara-gara adanya si B, adanya si B gara-gara si C, adanya si C gara-gara adanya si A. Nah, ini juga bisa disebut ad-daur. Ada ta'aluk yang bukan sebab adanya dia jadi seseorang. Nah, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melalui proses apapun. Tuhan itu harus ada, harus jadi, yang tidak ada permulaan bagi adanya. Makanya kita sebagai seorang mukmin yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mematikan. Karena tidak ada proses awal akan hidupnya Allah, karena mustahil ada akhir proses bagi Tuhan yaitu Allah dengan yang namanya kematian. Sesuatu yang tersentuh dengan yang namanya dihidupkan dan dimatikan itu bukan Tuhan. Wahada dalil
wa bihi yakhrujul mukallafu min ribqatit taqlidi alladhi yakhludu sahibahu bin nari ala ra'yi ibn al-Arabi wa Sanusi kama taqaddam. Bahkan kalau kita sudah meyakini bahwa benar yang namanya Tuhan itu tidak diadakan, tidak dijadikan, tidak mengambil tempat, tidak dalam bentuk suatu materi, bahkan Tuhan itu adanya permulaannya, awalnya tidak ada, tapi ada sebelum apapun yang ada. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang mukallaf, orang yang bertauhid, setelah dia meyakini bahwa benar Allah itu memiliki sifat wajib al-qidam, insya Allah orang tersebut sudah keluar dari yang namanya muqallid, niru. Karena tadinya kita nggak tahu kalau Allah itu, Allah nggak ada permulaan bagi adanya. Tadinya mungkin kita bertuhan ya bertuhan aja, kita akui Allah itu Tuhan aja. Nah, orang yang seperti ini itu disebut muqallid. Orang yang muqallid masih belum aman untuk selamat, masih belum aman untuk selamat. Karena orang yang dalam sifat meyakini Allah dalam bentuk muqallid, orang itu masih bisa, orang itu masih mungkin untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang meyakini bahwa wajib bagi Allah memiliki sifat al-qidam, berarti orang tersebut sudah keluar dari garis muqallid. Sekarang dia menjadi yakin, sekalipun kita tetap seorang muqallid dengan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dengan manhaj seperti ini. Tapi sekarang kita sudah meyakini bahwa iya, yang dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat al-qidam, yang adanya tanpa ada permulaannya. Ya. Wa yasbutu anal ilaha alladhi huwa mujidul alam. Karena Allah setelah kita akui yang menciptakan alam ini, la yajuz an yakuna hadisan, enggak boleh Tuhan itu hadis atau diadakan an syai'in akhar, dari apapun. Tuhan itu tidak boleh diadainnya dari sesuatu apapun. Hadisan mutawaqifan ala ghairi yakunu muhalan. Begitu juga kalau Tuhan itu adanya nungguin diadain oleh sesuatu yang lain, itu juga mustahil. Tuhan itu adanya gara-gara ada yang lain mengadakannya, itu juga mustahil. Itu juga mustahil. Nah, karena mustahil, wa idza istahala hudusu wajaba an yakuna qadima. Ketika mustahil hadisnya diadakannya Allah, adanya Allah diadakan karena mustahil itu, wajaba, maka wajiblah bagi yang namanya Tuhan yang disebut al-ilah itu tadi, an yakuna qadiman, harus adanya tanpa ada permulaan. Izla wasiqata bainal hudus wal qidam. Karena tidak ada perantara di antara yang diadain dengan yang tidak ada permulaannya. Suma ba'da subutil qidami, suma ba'da subutil qidamillahi ta'ala wastihalati hudusinakul. Kalau begitu, apa yang bisa kita ambil dalam meyakini tentang wajib bagi Allah dengan sifat qidam dan mustahil dengan diadakannya? Inna qidamahu subhanahu li dzati wa laisa qidamuhu li ghairi. Allah memiliki sifat qidam
dari zatnya. Zatnya Allah sudah beriman, dan Allah tidak ada yang mengadakan dari sesuatu yang lain akan keadaan. Ya. Bi annahu qadimun li dzatihi ay annahu laisa mustanidan fi qidami ila siwa, dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim, tidak ada permulaan bagi zatnya, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bersandar, tidak bersandar, tidak bergantung, tidak membutuhkan fi qidamihi, di dalam adanya Allah tanpa permulaan, ila siwahu, kepada selain Allah. Karenanya sifat qidam Allah, terdahulunya Allah tanpa ada permulaannya Allah, itu pada zatnya tidak ada kepada selainnya. Karenanya kita sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat qidam, yakinlah semua yang kita buat dalam bentuk amal soleh itu akan mengandung pahala di sisi Allah. Dan semua apapun yang namanya larangan Allah, ketahuilah itu akan mendapatkan dosa, karena keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Tuhan yang patut kita sembah, yang kita yakini tidak ada Tuhan kecuali Dia. Mudah-mudahan dengan pembahasan sifat yang kedua ini, itu menumbuhkan keyakinan kepada kita bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah lah yang menciptakan kematian. Kepada Allah lah kita berharap, karena hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Tiada ada satupun perantara, kecuali itu semua atas daripada giringan, atas daripada dorongan Allah Subhanahu. Kita sebagai manusia hanya seorang hamba yang la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Allahumma fiqhil aqwamit wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Yarfa'na rabbi baqina wa baqina lana wa kharabat lana bi dinina. Mari putri kunsa wa jaka Rabbana la tad'alna bi majlisina dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawaij illa satarta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelah. Ya.